لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Ada orang yang ingin sekali menghafal Quran, tapi ia tidak mendapatkan jalan. Ada orang yang sebetulnya Allah karuniakan kepadanya kecerdasan yang luar biasa, tapi Allah tidak pilihkan baginya jalan yang tepat untuk menghafal Quran. Betapa banyak orang cerdas di muka bumi ini, tapi sayang kecerdasannya digunakan pada hal-hal yang lain. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada orang yang mampu tapi tidak mau. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terpilih adalah kita sebagai orang-orang yang mewarisi Al-Quran sebagaimana disebutkan di salah satu ayat di surat Fatir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan kitab kami ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Hamba-hamba yang kami pilih dari hamba kami. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Sebagian mereka ada yang menzalimi dirinya, jauh dari keistiqamahan. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Sebagian mereka 50-50, menengah, sedang. Tidak berpacu, kemudian juga tidak ketinggalan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Tapi di antara mereka ada yang berpacu-pacu dalam kebenaran, dalam kebaikan. Inilah mereka yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ya. Dan kita berharap insyaallah taala dalam rangka kita berinteraksi dengan Quran, kita akrab dengan Al-Quran, kita insyaallah taala meningkatkan potensi kita bukan saja di bacaan, tahsin, tapi juga bagaimana kita bisa menghafal. Banyak pertanyaan dilayangkan ke kita pribadi bahwa Ustaz bagaimana caranya menghafal yang tepat. Maka insyaAllah ta'ala di pertemuan kali ini kita khususkan satu halaqah untuk metode atau tips menghafal termasuk juga memurajaah. Dan insyaAllah ta'ala apa yang kita sampaikan ini juga akan sangat bermanfaat, dirasa insyaAllah ta'ala akan sangat bermanfaat untuk pondok-pondok tahfiz yang sudah lama berdiri tapi ternyata belum lagi mendapatkan metode yang tepat untuk menghafal. Ini salah satu alternatif yang mudah-mudahan insyaAllah ta'ala bisa menjadi solusi pencapaian di sekolah kita. Menghafal, kemudian murajaah, tanda tanya. Apa itu ya? Ya. Di halaman selanjutnya, 3 jenis hafalan. Ada al-jadid. Al-jadid baru, maksudnya yang akan dihafal. Belum hafal lagi tapi akan dihafal. Kemudian ada al-qarib. Hafalan baru, maksudnya baru kemarin, baru 2 hari yang lalu, baru 1 pekan yang lalu. Al-ba'id. Hafalan lama. Sudah lama dihafal. Ayat-ayat pendek, juz amma biasanya bagi mereka yang menghafal, juz amma biasanya pertama sekali dihafal. Atau contohnya mereka yang mulai dari depan, juz 1 contohnya berarti juz 1 hafalan lama. Yang mungkin sudah hafal 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya. Baik. Pembagian seperti ini, jemaah yang Allah muliakan, membagi hafalan menjadi 3 ini insyaallah ta'ala metode yang sangat efektif. Jika semuanya dievaluasi. Anda pribadi mendapatkan pembagian 3 ini di Mesir kita dapatkan juga. Kemudian waktu tahfiz di Mekah kita hadapkan buku yang biasa jadikan sebagai mutaba'ah atau evaluasi yang kita pakai di Mesir. Pas di Mekah kita hadapkan kepada guru-guru tahfiz di masjid-masjid di Mekah. Mereka sangat memuji pembagian hafalan begini. Jadi untuk kita yang akan menghafal atau menghafalkan, untuk kita akan menghafal atau menghafalkan, mari kita berikan porsi yang tepat untuk 3 jenis hafalan ini. Kalau kita sudah punya hafalan yang lama, lalu ada juga yang baru dihafal, dan ada juga yang akan dihafal, maka kita bagi kurang lebih untuk porsinya ya, untuk porsinya. Hafalan baru ini mungkin 20%. Bahkan bisa lebih sedikit daripada itu.
yang akan dihafal maksudnya. Jadi kalau dalam sehari kita mampu contohnya menghafal satu halaman, okey, satu halaman itu sudah cukup, dah banyak. Ya. Kemudian ada hafalan yang baru kemarin-kemarin, tapi harus dijemput terus setiap hari. Dan kadarnya lebih banyak, itu 30% kurang lebih. Atau lebih. Kalau kita jadikan tadi 20 untuk yang akan dihafal, mungkin kita jadikan 15, lalu kita tambahkan ke murajaah hafalan baru, 35 contohnya. Kemudian ba'id hafalan lama. Ini yang memang porsinya harus lebih banyak. Porsinya harus lebih banyak, 50%. Contohnya begini. Kita menghafal dalam sehari yang baru ini, belum pernah dihafal sama sekali. Yang sudah hafal contohnya juz amma, kita akan menghafal juz 29. Maka surah Al-Mulk, kalau kita mampu menghafal contohnya satu halaman atau setengah halaman, dah cukup. Cuma nanti untuk memurajaah, kita harus memurajaah contohnya hafalan yang baru tamat seperti An-Naba. Ya, kemudian juga An-Nazi'at. Nah, ini dibawa terus. Jadi satu halaman Al-Mulk ditambah dengan 2 surat atau 3 surat di An-Nazi'at, kemudian kemudian ya mungkin diambil contohnya An-Naba atau Takwir contohnya. Ya, maka begini. Bagi yang sudah hafal 5 juz, anggaplah begitu, hafal dia 3 juz belakang, hafal dia 2 juz di depan, 1-2 contohnya. Dan sekarang dia akan memulai ke juz 27 atau memulai ke juz 3. Maka caranya demikian. Caranya adalah kita hafal halaman pertama juz 3, lalu kita kejar juz amma 1 juz, lalu kita kejar hafalan yang baru-baru kemarin hafal. Contohnya akhir-akhir juz 2. Ini mungkin dikejarkan sekitar 1/4 juz atau setengah juznya. Ya, mungkin sekitar 5 halaman. 5 halaman untuk hafalan yang baru-baru kemarin selesai, kemudian 1 juz untuk hafalan yang lama. Ini kalau kita rutinkan mengejar begitu terus, kita rutinkan mengejar, maka insyaAllah ta'ala ini tidak capek kita untuk menjemputnya. Yang jadi masalah adalah begini, dan mohon maaf, banyak sekolah yang hanya istilahnya mengacu kepada angka-angka. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang santri di sekolah tertentu, lalu ketika ditanya hafalannya sudah berapa, sudah 3 juz, dan oh Masya Allah sudah 3 juz ya. Terus kita bilang juz berapa, juz 30, juz 29 dan juz 1. Oh Masya Allah, begitu ya, tidak apa-apa. Kemudian bisa kita tes dia apa ya, terus tidak bisa sebelum murojaah lagi. Terus kita tanya bagaimana sistem memurojaah di sana. Kita cuma ini aja, saat kita hafal di rumah nanti kita setorkan tuh dah. Terus kalau yang sudah disetorkan ini tidak ada lagi murojaahnya, kita aja sendiri lagi. Kemudian pertemuan selanjutnya kita hafal setoran yang baru. Terus lalu dicatat di ininya, catat di buku mutabaahnya sudah. Terus kita tanya ketika ujian sebelum menerima rapor ujian akhir, apakah ada ditasmi'kan, maksudnya disetorkan ini? Tidak ada lagi, San. Terus berarti cukup nilai rapor itu nilai setoran di awal saja, terus tidak dimurojaah? Tidak. Tidak ada murojaah lagi. Tapi sudah ditulis 3 juz. Nanti kita khawatir ya dibesar-besarkan. Ada sekian santri kita yang sudah 3 juz. Ada sekian santri kita yang sudah 5 juz. Ternyata ketika dites, ternyata wallahu alam tah di mana-mana hafalannya. Metode ini sangat penting. Membagi hafalan menjadi 3. Ada jadid, ada qarib, ada ba'id. Yang akan dihafal lebih sedikit. Kemudian lebih banyak daripada itu qarib, yang baru dihafal, dan lebih banyak daripada itu ba'id, yaitu hafalan yang lama. Tapi sekarang kita beralih ke 6 metode menghafal di halaman selanjutnya, yaitu 6 metode kita menghafal. Ya. 6 metode menghafal di halaman selanjutnya, di sini ada kita tuliskan 6, ada at-tardid, ada tasmi', ada tafsir, ada nazar, ada isra', ada tastir. Apa pula istilah ini yang seperti ini, Ustaz? InsyaAllah akan kita jelaskan satu-satu. Dan metode ini kita rangkum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk merangkumnya di matan Hilya Hamil Quran yang juga pernah kita syarah di channel kita ini. Ya, semoga Allah berkahi channel ini. Dan juga
orang-orang yang ikut berpartisipasi untuk mengembangkannya. Kita sampaikan bahawa telah kita jelaskan sebelumnya, metode seperti ini ada di matan hilyah, wasir li hifdzil ayyi wal muraja'ah ala usulin sittatin muttaba'ah, tardiduha, tasmi'uha, tafsiru, wan nazru, wal isgha'u, wat tasdiru. Ada 6. Sekarang kita lihat istilah-istilah ini karena Arab ni apa pula maksudnya. Yang pertama, at-tardid. Tardid. Tardid maksudnya adalah mengulang-ulang pelafalan. Tardid maksudnya mengulang-ulang pelafalan. Maksudnya mengulang-ulang pelafalan, ayat tertentu kita ulang. Baik. Berapa kali kita ulang? Kita lihat di halaman selanjutnya. Itu bisa 10 kali, bisa 50 kali, bisa 100 kali. Bahkan subhanallah, kalau kita dapati para ulama yang kemampuan daya ingatnya jauh di atas kita, maka Masya Allah di antara mereka ada yang sampai mengulang 500 kali. 500 kali. Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan, "Lau lam naktub fi lafzin nasma' al-hadis 50 marrah, ma arafna." Kalau kami tidak dengar hadis itu 50 kali, kami tidak tahu hadis itu. Disebutkan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, "Kuntu u'idu kulla qiyasin alfa marrah." Aku mengulang sebuah pelajaran ni masalah qiyas, itu sampai diulang 1000 kali. Fa idza faraghtu minhu akhadhtu qiyasan akhara wa hakadha. Kalau sudah 1000 kali diulang baru, ya. Ada yang contohnya melapor, aku enggak hafal ni. Lalu dibalas, engkau ulangnya berapa? Ya, aku ulangnya 50. Cuma 50, kami mengulangnya 1000. Sehingga hafal. Ini disebut jamaah tardid, ini disebut dengan hafalan lidah. Disebut dengan hifdzul lisan. Ini hafalan lidah ini. Lidah yang menghafal. Kalau kita sering mengucapkan sesuatu Al-Fatihah, meskipun mungkin afwan daya ingat kita atau akal kita belum lagi normal kerjanya, seperti ngantuk begini, ya. Lalu disuruh baca Al-Fatihah, tidak salah kita. Kenapa? Karena itu sudah sering dibaca. Mau kita fikirkan, mau tidak, lisan kita dengan spontannya itu bergerak untuk mengucapkannya. Kenapa? Inilah kuncinya. Tardid, yaitu mengulang-ulang pelafalan. Taib jemaah, kita lihat di halaman setelahnya. Di halaman 7. Contohnya di sini ada ayat. Ya, kalau agak kecil mungkin tulisannya, mungkin jemaah bisa buka di halaman 343. Di surat Al-Mu'minun. Ini hanya sebagai tes saja, kita mau hafal apa saja enggak ada masalah, ya. Iya. Maka di sini kita lihat ada firman Allah di ayat pertama di halaman itu, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Baik, di sini caranya jemaah kita lihat, tidak usah kita baca satu ayat itu panjangnya, ada satu ayat ini 1,5 baris. Caranya adalah kita bagi-bagi. Yang satu baris itu mungkin kita bagi jadi 2. Jadi kita baca saja dulu sampai biqadar. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar. Ulang lagi. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar. Ulang 10 kali. Terus. Okey. Lalu penggalan kedua lagi. Fa'askannahu fil ard. Tentu setelah bacaan dibenarkan, ya. Fa'askannahu fil ard. Udah mungkin sudah 10 kali, 20 kali, gabung dengan yang sebelumnya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard. Ulang lagi. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard. Ulang lagi, lebih cepat. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard. Ulang terus begitu, lebih cepat. Okey. Sudah baca, tutup. Ucapkan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard. Begitu caranya.
diulang-ulang. Dia sambil menutup mata, diulang-ulang. Ini namanya tartid. Mengulang-ulang pelafalannya. Okey, jemaah. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, yaitu tasmi'. Tasmi'. Setoran ke guru. Tasmi' ini berlaku untuk semua hafalan yang tadi. Ada hafalan tadi jadid yang akan dihafal. Bagusnya kita bacakan dulu ke guru kita. Kalau khawatir nanti ada hukum-hukum yang terlewatkan, terluputkan, salah baris, salah hafal. Ya, maka caranya adalah setorkan dulu ke guru. Baik yang akan dihafal. Atau contohnya hafalan yang baru kemarin qarib. Atau hafalan yang sudah lama, tetap disetorkan. Tetap disetorkan. Ya, kan saya sudah lama hafal Ustaz. Ya, tetap saja. Nanti mungkin ada yang tersalah begini begitu. Coba kita lihat ya. Di halaman selanjutnya, qala al-Khatib al-Baghdadi. Khatib al-Baghdadi, Abu Bakar beliau mengatakan, alladzi la ya'khudul ilma min afwahil ulama la yusamma 'aliman. Yang tidak mengambil ilmu dari mulut para ulama, langsung didengar, langsung dilihat, la yusamma 'aliman. Maka yang seperti ini tidak bisa disebut orang alim. Ulama hanya belajar sendiri saja kutub buku lalu jadi ulama, tidak langsung mengambil duduk contohnya. Ya. Di hadapan para ulama, wala yusamma alladhi yaqra'u min al-mushaf min ghairi sama' min al-qari' qari'an. Dan juga tidak dinamakan orang yang hanya baca dari mushaf, dia baca dari mushaf ni, tapi dia tidak mendengar bagaimana gurunya membaca. Tidak dia dengar bagaimana gurunya membaca, maka orang seperti ini tidak disebut dengan qari. Sehebat apapun kita membaca-baca begini, ya, kalau masih dalam proses belajar, khawatir nanti ada panjang pendek yang tidak pas, ada huruf yang terbalik, kita tidak sadar. Ada harusnya dimatkan, kita tidak matkan. Ada harusnya digunnahkan, kita tidak gunnahkan. Ya. Innama yusamma mushafiyan. Orang kalau hanya baca begini saja tanpa ada guru yang mendampinginya menghafal, berarti hanya disebut mushafi. Bukan hafiz. Hafiz itu tidak ada satupun ulama yang hafal Quran sendiri, tidak ada, tapi dia ada guru. Coba kita lihat ya riwayat lain. Di halaman 10 disebutkan haddatsana Yunus qala haddatsana Hammad yani ibn Salama an Asim an Zirr an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan la yunazi'uni fiha ahad. Aku langsung mengambil dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulihat bagaimana beliau melafalkan. Kulihat bagaimana huruf itu keluar dari mulut Nabi. 70 suratan, 70 surat. Dari 114 surat langsung beliau lihat dari mulut Nabi. Ya, surat-surat lainnya mungkin beliau dengar ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika imam. Ya, atau mungkin beliau dengar dari perantara sahabat yang lain. Yang jelas ini bukti bahawa kita butuh guru. Apalagi untuk hafalan. Di halaman selanjutnya, qala Abu Qurrah, sami'tu Nafi'an yaqul. Nafi' al-Madani, maksudnya Nafi' al-Madani, Imam Nafi' yang gurunya Warsh, gurunya Qalun. Qara'tu ala 70 min at-tabi'in. Aku membaca ke 70 orang tabi'in. Allahu Akbar. 70 tabi'in. Kita bisa saja membaca Quran satu kali khatam kepada guru, sudah hebat kita. Ini beliau baca ke 70 orang tabi'in. Masya Allah. Ya, ini membuktikan bahawa seseorang sehebat apapun dia butuh kepada guru. Coba kita lihat lagi yang setelahnya. Ini lebih menakjubkan lagi. Sami'na al-Khuzai yaqul. Al-Khuzai beliau mengatakan, Khuzai ini sebetulnya ni ulama fiqih, ulama hadis. Tapi beliau Masya Allah sejarah hidupnya juga sebagai ahlul Quran. Qara'tu ala Ibni Fulih 27 khatmah. Aku membaca kepada Ibnu Fulih, seorang ulama, itu sampai 27 kali khatam. Berarti dari awal ni Quran ni baca 1, 2, 3 sampai 27 ke guru. Dibetulkan bacaannya, Masya Allah. Kemudian wa qara'tu 'ala al-Bazzi 30 khatmah. Aku baca kepada Bazzi, yaitu salah seorang rawi yang memasyhurkan qiraat Ibnu Katsir, 30 khatmah, 30 khatam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi
membuktikan bahawa kita perlu dalam menghafal ini setoran kepada guru. Anggaplah contohnya begini, ya, kita menghafal sendiri tapi nanti hasilnya tetap akan diuji oleh guru. Tetap akan diuji. Ya, dengan tasmi', dengan kita menyetorkan. Ini sangat penting. Disebut juga tasmi' ini dengan al-ardu ala syekh. Kita menyetorkannya kepada guru kita. Ini penting sangat. Tasmi', ya, wal ardu ala syekh ini penting sangat. Baik jemaah, kita lihat lagi. Disebutkan, ya, yang ketiga adalah at-tafsir, memahami makna. Ini salah satu kunci juga untuk memudahkan kita menghafal, yaitu dengan memahami makna. Ya, memahami makna. Di halaman selanjutnya minimal itu kita lihat Al-Quran dan terjemahannya. Minimal, ya. Diterjemah begitu. Jadi kalau ada ayat seperti tadilah, ya, ayat yang kita baca tadi di surah Al-Mu'min, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadari fa askannahu fil ardh. Dan kami telah menurunkan dari langit air, lalu kami titipkan air-air itu di bumi. Ada yang di danau ditampung, ada di laut, ada yang masuk ke dalam tanah, ya begitu. Ya, sehingga nanti tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Ini kalau kita memahaminya, insya-Allah taala meskipun hanya dengan pemahaman sederhana, ya, maka insya-Allah taala mudah kita menghafal. Contohnya begini, yang agak sulit itu masalah hukum-hukum, contohnya, ya, masalah hukum-hukum. Yaitu hukum warisan. Wah, ini termasuk ayat yang agak sulit untuk dihafal dibanding dengan ayat yang lainnya. Meskipun insya-Allah taala kalau kita bertahan, ya, insya-Allah taala kuat untuk bertahan dan sabar, insya-Allah akan hafal juga. Tapi umumnya kalau ditanya ayat apa yang paling sulit, ayat tentang warisan. Ya, ayat tentang warisan. Nah, kita jemaah, kita pahami contohnya sang suami, ya, kalau istrinya meninggal dan tidak ada anak, berarti suami dapat setengah. Kalau istrinya ada anak, baik anaknya dia sendiri, anak suami atau anak tiri, maka suami hanya dapat seperempat. Sebaliknya, kalau suami yang meninggal ada istri, maka dapat seperempat kalau suami tidak punya anak, atau dapat seperdelapan kalau suami punya anak. Nah, kita pahami yang begini. Lalu nanti ketika menghafal contohnya ayat yang ke-12 di surat An-Nisa, ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kita insyaallah taala dengan memahami maknanya, kita insyaAllah ta'ala tidak tersalah. Jemaah bisa lihat di halaman 79, ayat yang ke-12. Ayat pertama di halaman itu. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدًا. Walakum, dan bagi kalian para suami, nisfu, setengah, ma taraka azwajukum, yaitu harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, illam yakul lahunna walad, kalau ternyata mereka tidak punya anak. Berarti nanti bilangan nisfu, setengah, ada rubu', ada seperempat, ada sumun, ada seperdelapan. Nah, kalau kita memahaminya, insyaAllah ta'ala, paham pula ini untuk kum, ini untuk kunna, ini untuk hunna, ini untuk kalian perempuan, untuk kalian laki-laki, mereka perempuan, mereka laki-laki, maka ini insyaAllah ta'ala akan memudahkan. Akan sangat memudahkan. Dan biasanya orang yang menghafalnya, mengerti dia dengan makna dari ayat itu, dia memang awalnya menghafal, dia bantu dengan ini, ya, maka insyaAllah ta'ala hafalannya akan lebih kuat. Hafalannya akan jauh lebih kuat, ya. Baik, kita beralih ke yang ke-4, yaitu an-nazar. An-nazar ini mengamati tulisan. Ini namanya hafalan mata. Kita contohnya buka, ya. Di sini ada, kita lihat di surat Az-Zukhruf ini. Jadi, kalau jemaah ingin lihat di Mushaf Standar Madinah, ya, jemaah nanti bisa lihat di halaman 489. 489. Oke, di situ ada surah Az-Zukhruf sebagaimana yang juga ada di layar, ya. Ada Hamim wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan. Maka caranya adalah mata kita memang memperhatikan dengan seksama, nazar, dilihat begini. Begitu tulisannya. Oke, dilihat, lihat, pejamkan mata. Bayangkan, ulang lagi, ulang begitu. Ini namanya hafalan mata. Ini namanya hafalan mata. Diulang lagi, apa lagi? Oke, nanti setelah itu
Ya, hafalan mata ini diikuti juga dengan hafalan lisan. Diikuti juga dengan pemahaman tafsir tadi. Masya Allah. Lalu disetorkan ke guru. Masya Allah. Ini penting sangat. Apalagi contohnya bagi kita-kita yang akan jadi imam ini. Jadi imam sebelum kita salat contohnya, lihat apa yang apa. Dilihat dulu begini. Ya. Supaya nanti pas ketika kita salat kita ingat. Terbayang seperti apa tulisannya. Makanya jemaah tidak dianjurkan sama sekali. Tidak dianjurkan sama sekali. Bahkan bermudarat kepada hafalan. Yaitu mengganti-ganti mushaf yang tata letaknya berbeda. Kalau kita contohnya memakai mushaf standar Madinah, meskipun nanti ada yang besar, ada yang kecil, tulisannya, warnanya ini, apanya ini. Tapi kalau halamannya sama, tempatnya sama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekarang contohnya kita beli mushaf kecil satu. Beli mushaf standar Madinah. Titip ke orang yang umrah, orang yang haji. Pulang, Masya Allah, dapat hilang. Kemudian nanti cari lagi. Nah, maka mencarinya lagi, kalaupun contohnya tidak sama dengan cetakan itu, tapi yang penting urutannya sama, tata letaknya sama, ayat ini di mana, di halaman berapa, sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah. InsyaAllah ta'ala tidak bermudarat. Tidak bermudarat. Yang bermudarat adalah, pertama kita hafal dari mushaf standar Indonesia, yang memang lebih banyak, satu halaman itu lebih banyak memuat daripada halaman di mushaf standar Madinah. Lalu nanti kita di surat yang sama kita pindah lagi ke mushaf ini. Ini akan mengacaukan hafalan kita, yakinlah. Akan mengacaukan hafalan kita. Maka mari kita hanya bertopang kepada satu cetakan saja. Bertopang hanya kepada satu cetakan. Ini namanya hafalan mata nazar. Dilihat dengan seksama. Baik. Ada juga jemaah yang kelima. Yang kelima di halaman selanjutnya, yaitu al-isra. Al-isra. Isra ini sama dengan istima'. Istima', isra, yaitu kita betul-betul mendengar. Bukan sekadar mendengar tapi menyimak. Sebetulnya banyak ucapan. Kalau kita pergi ke pasar itu banyak terdengar oleh kita ucapan-ucapan. Tapi kita tidak ada fokus untuk merekamnya, tidak ada. Tapi kali ini untuk tilawah yang kita dengar dari para masyaikh, ya, atau dari imam contohnya, atau dari guru kita, dari ustaz kita yang membimbing kita, maka memang ini perlu ada fokus. Perlu ada fokus. Ini bedanya sama dengan istima'. Kalau sama hanya sekedar dengar, tapi istima' atau isra' ini betul-betul kita ada fokus tatkala menyimaknya. Sekarang kita sudah dibantu sebagaimana ada di halaman 19 ada speaker Quran. Speaker Quran itu nanti di sana akan ada syekh-syekh yang di macam-macam lah ya, macam-macam lah. Nanti kita tinggal lihat mau surat apa, ya syekhnya apa, dia apakan dah hidup. Kita bawa kemana juga, yang penting baterainya. Udah selesai. Ini Masya Allah sangat mudah. Oh Ustaz, susah bawa ini. Sudah kita download saja di HP kita. Wallahi bisa. Di download di HP kita bisa. Baik yang YouTube-nya di-download atau contohnya MP3-nya, bisa. Yang penting kita insyaAllah ta'ala mau saja dan insyaAllah ta'ala kalau tidak mengerti tanya. Di halaman selanjutnya ini ada beberapa nama syekh yang kita rekomendasikan untuk didengar. Di antaranya adalah contohnya Syekh Al-Husari. Ini memang beliau nomor satu di ibaratnya untuk dijadikan patokan cara membaca yang baik dan benar. Ini Syekh Al-Husari ini tetap nomor satu. Ya. Kemudian kita rekomendasikan juga yang kedua Syekh Al-Minshawi, Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Bahkan tilawah beliau ini ada tilawah yang sengaja dibuat, ada suara beliau lalu diikuti setelahnya oleh suara seperti suara anak kecil. Padahal sebetulnya suaranya suara beliau juga, cuma di istilahnya dibuat atau diedit seperti suara anak kecil. Dan ini ada mushaf tardid, ada mushaf muallim beliau ini. Jadi contohnya kalau beliau baca contohnya Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu nanti ada suara Sabbihisma, ada suara anak-anak setelahnya mengikutinya, begitu ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ada suara anak-anak setelahnya mengikuti, begitu. Itu terus nanti kita bisa style juga, mau diulang 3 kali, mau diulang 2 kali, ini 10 kali, itu bisa. Ya. Ini Masya Allah kalau kita ini sangat bermanfaat. Kemudian juga seperti Syekh Al-Hudhaifi.
Syekh Al-Hudhaifi. Ini bacaan beliau juga bakhratnya sangat bersih. Ya, dan beliau tidak ibaratnya suaranya merdu indah tapi tidak fokus kepada suara. Ya, huruf-huruf isti'ala, Masya Allah, huruf itbaqnya sangat jelas, ya, huruf tebal-tebalnya. Kemudian juga Syekh Muhammad Ayyub, Masya Allah, bacaannya, Masya Allah, rahimahullah ta'ala. Imam di Masjid Nabawi, ya, dan kita juga pernah bertemu langsung dengan beliau. Singkat cerita, Masya Allah, bacaan beliau juga, Masya Allah, ya, dan rekaman-rekaman jauh, Masya Allah, bacaan sangat bagus, ya. Meskipun asli beliau ini sebetulnya dari, kalau tidak salah dari Pakistan, kalau tidak salah. Tapi Masya Allah, karena sudah berbaur dengan orang Arab, ya Masya Allah. Syekh Muhammad Ayyub. Kemudian juga Dr. Ayman Suwaid, yang lebih fokus kepada tajwid. Ya, ini rekaman beliau juga sudah ada. Bacaannya pelan, ya bacaan pelan, lebih fokus kepada tajwid. Dan ini juga sudah 30 juz. Bisa kita download, coba nanti ada semuanya. Atau contohnya kita suka yang iramanya agak cakap sedikit. Contohnya ada Al-Mishari juga. Mishari bin Rashid. Mishari bin Rashid Al-Afasi. Mishari juga punya banyak sekali rekaman beliau, 30 juz. Iya. Dan kita sarankan, jemaah, kita sarankan, ya, bagi kita yang menghafal ini, kita sarankan untuk memilih syekh-syekh yang memang dia membaca dengan jalur Syatibi. Maksudnya begini, mad jaiznya dibaca. Mad jaiznya dibaca. Kalau kita contohnya mengambil rekaman tarawih dari imam-imam di Masjidil Haram, Sudais, Shuraim, atau contohnya seperti Mahir Ma'aqli, atau contohnya seperti Abdullah bin Awad Al-Juhani dan segala macam, maka kita dapati bahwa mereka itu tidak membaca panjang atau 4 harakat mad jaiz munfasil. Nah, untuk kita menghafal di awal, usahakan jangan jadikan itu sebagai patokan. Iya, contohnya begini. Kalau jemaah tidak paham, contohnya kalau kita menghafal di surat Al-Baqarah di awal-awal, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, maka mereka akan baca nanti begini. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ma-nya tidak dibaca panjang. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما, tidak dibaca begitu. Kenapa? Karena rekaman ini rekaman tarawih. Dan mereka membaca itu tidak dari jalur Asy-Syatibiyah. Makanya matnya tidak dibaca panjang. Nanti kalau kita lihat di mushaf, loh kok tidak dipanjangkan? Kan ada gelombang di sini. Karena memang sengaja mereka memilih riwayat itu supaya tidak lebih memberatkan makmum sebanyak itu di sana. Termasuk juga contohnya di Masjid Nabawi sama juga begitu. Ya, kadang-kadang Syekh Al-Hudhaifi kadang memang bacanya tanpa mad jaiz. Maka saran kita, pilihlah bacaan-bacaan yang memang dia itu tidak membaca dengan qasr munfasil, tapi membaca dengan tawassud, 4 harakat di mad dia. Yang insyaallah taala belajar ilmu tajwid mengerti yang saya sampaikan. Ya, artinya setiap ada gelombang dipanjangkan. Itulah begitu, ya. Dan alhamdulillah itu pun bisa nanti. Oh, kalau terlalu cepat bacaannya, seperti contohnya Muhammad Ayyub agak cepat bacaannya contohnya. Kan kita nanti di kecepatannya bisa kita rubah, bisa kita jadikan. Kalau ingin cepat lagi, 1 bisa 1,5, bisa 2. Atau kita jadikan 0,75, bisa. Ini tergantung kita lagi, ya kita maunya apa. Ini namanya isqa. Kita mendengar, banyak mendengar. Ini hafalan telinga. Hafalan telinga. Wallahi jemaah, betapa banyak ayat yang kita hafal sekarang kita bawa dalam salat, itu kita tidak pernah duduk pegang mushaf macam ni ngafal di masjid, duduk lama tidak. Yang terjadi adalah kita sering mendengar bacaan itu dari imam. Saya contohnya hafal ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff di Al-Isra. Padahal kita masih waktu itu masih di Sanawi, ya belum ada pondok-pondok tahfiz macam sekarang, tidak ada. Dari mana kita hafal? Sering mendengar imam membaca itu. Kita juga mendengar di surat An-Nisa, ada imam dulu membaca, sering beliau baca ketika Jumat, yaitu فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini tidak tahu kita entah di mana-mana di Quran, tapi karena sering mendengar dari imam, akhirnya hafal juga. Ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Tadi mana-mana ternyata di surah Az-Zumar. Tapi kita sudah hafal sebelum proses menghafal Quran. Kenapa? Ini sering mendengar. Makanya kita butuh mendengar dari yang benar bacaannya. Lama atau bertahun-tahun ana pribadi membaca ayat di salah satu ayat di 190-an di surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Coba kalau kita lihat di mushaf ada ayatnya yunadi lil imani an, tapi karena imam yang membaca mendengar dari imam sebelumnya, dinya tidak panjang, akhirnya membaca begini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Begitu terus baca. Karena apa? Karena mendengarnya dulu salah pula. Maksudnya yang sebelumnya salah pula membaca. Akhirnya turun-temurun begitu. Ternyata subhanallah dinya panjang. Munadiyan yunadi lil iman. Ini pentingnya kita merekomendasikan guru-guru yang tadi. Yang tadi lah contoh, tapi ala kullin ini harus kita pilih-pilih dengan benar ya. Kalau kita tidak tahu, nanti bisa bisa ditanyakan kepada yang tahu. Dan untuk sementara saya tidak rekomendasikan untuk di awal-awal kita tidak rekomendasikan bacaan. Kalau memang ingin tajwid yang fasih itu kita tidak rekomendasikan bacaan-bacaan Indonesia. Ya, bagaimanapun pastilah ada perbedaan antara orang yang asli Arab dengan orang yang tidak Arab. Iya. Ya meskipun mungkin kalau anak-anak di awal-awal kadang-kadang dia lebih suka contohnya yang membaca itu anak-anak juga. Karena kadang-kadang tilawah-tilawah yang anak-anak rekamannya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Kalau ada anak-anak baca, dia lebih suka enggak apa-apa. Kalau di awal-awal, tapi saran kita supaya nanti tidak susah untuk memperbaiki bacaan, saran kita memang dari awal beralih kepada guru-guru yang tadi yang bacaannya pelan. Kemudian yang keenam, metode yang keenam yaitu at-tastir, menulisnya. Kita lihat di gambar di halaman setelahnya, itu ada mushaf yang sebetulnya dia sudah ada tulisannya tapi agak kabur begitu ya, lalu kita ikuti penulisannya. Nah ini namanya hafalan tangan. Kita menulis begini. Atau contohnya kita menulis langsung. Di gambar yang selanjutnya juga kita lihat itu menulisnya di lauhah. Lauhah ini itu papan. Dan dahulu Masya Allah seperti itu orang Arab dulu menghafal. Sampai sekarang di daerah tertentu di Afrika seperti di Nigeria, seperti di Shinqit Mauritania, mereka masih menghafal begitu, mereka tulis sendiri. Jadi sebelum mereka tulis dulu. Ya, nanti mereka hapus, ulang lagi. Mereka hapus, ulang lagi. Mereka hapus, ulang lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat mendukung. Oke lah, mungkin kalau kita bikin sendiri, Ustaz, urutannya kan agak susah, Ustaz. Karena kan kita ikuti saja urutan mushaf, tapi tulis sendiri. Bahkan kita bisa punya mushaf pribadi kita 30 juz dari hasil tulisan kita. Ustaz, ini memang butuh waktu. Ya, ini butuh waktu. Kalau kita tidak sabaran yang keenam ini, cara menulis ini, ya, oke, mungkin ini jadikan program setelahnya. Ya. Tapi yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan 6 yang tadi. Kita ulangi lagi 6 yang tadi. Yang pertama sekali, apa tadi? At-tardid. Pelafalan diulang-ulang. Yang kedua, tasmi'. Kita setorkan ke guru. Yang ketiga, tafsir. Kita berusaha untuk memahami maknanya. Yang keempat, nazar, hafalan mata. Oh, begini. Yang kelima, isra'. Isra' kita mendengar. Yang keenam, kita tulis. Aktif kita insyaAllah ta'ala, ya bagaimana kita bisa untuk menggunakan semua metode yang tadi, ini sangat mendukung hafalan. Kemudian di halaman terakhir di sini kita titipkan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini, salat tahajud di malam hari, kita membacanya dalam salat. Membaca dalam salat. Kita sebutkan di matan Hilyah, wa wirdu kal-laila biha qiyama yazidu fi quwwatiha ihkama.
engkau membaca wiridmu di malam hari, Masya Allah ketika solat lalu dibaca, itu sangat menguatkan hafalan. Sangat mengokohkan hafalan. Yang tadinya sudah kuat dengan setoran, sudah kuat dengan mendengar, sudah kuat dengan tardid, mengulang-ulang, tapi insya Allah Ta'ala semakin kita bawa dalam solat. Tidak usah solat tahajud. Solat sunnah, rawatib, ba'diyah, qabliyah, solat duha, solat tahiyatul masjid. Kita baca. InsyaAllah ta'ala kalau rutin kita membaca begitu dalam solat kita, tidak akan terasa berat hafalan ini. InsyaAllah ta'ala. Sedikit-sedikit kita ini, maka Masya Allah, ini jemaah, kita dapati bahawa Al-Quran itu semakin mudah. Allah sudah mudahkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka apakah ada orang yang bisa mengambil pelajaran darinya? Ada tak yang mau daftar? Allah sudah mudahkan. Ada yang mau daftar untuk dimudahkan hafalan untuknya? Ini lagi. Taib. Sebelum kita jawab pertanyaan jemaah, maka kita tekankan yang tadi-tadi ya. Kita tekankan yang tadi. Termasuk juga yang tidak kalah penting adalah kita jadikan juga wirid kita tilawah. Tidak apa-apa. Orang ada menamakan murajaah bin nazar. Murajaah bin nazar. Kita sudah hafal. Sudah hafal. Lalu nanti ya. Murajaah bin nazar. Kita lihat. Atau contohnya bila hafalkan seperti agak kencang dengan hadir. Kita baca Zukhruf contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian yang tidak kalah penting adalah surat-surat yang dirutinkan oleh Nabi membacanya Al-Kahfi di hari Jumaat contohnya. Hal ini kita rutinkan. Tanpa Masya Allah perlu kita duduk khusus untuk kalau kita rajin saja baca insya Allah telah ingat kita. Ini fungsi tardid tadi. Termasuk juga contohnya sering mendengar imam membaca sajdah al-insan. Ini juga Masya Allah. Sering mendengar imam baca sabih isma rabbikal a'la. Ini juga sangat membantu. Enak. Baik jemaah, semoga bermanfaat yang tadi itu penjelasan ringkas ya tentang cara kita menghafal, bagaimana cara kita mendudukkan konsepnya, menghafal dan memurajaah. Sekarang kita lihat insyaallah taala tentang pertanyaan yang masuk, ada 2 pertanyaan. Yang pertama sekali pertanyaan dari jemaah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana baru dapat info bahawa puasa Syawal itu hadisnya lemah. Mohon pencerahannya terkait hal tersebut. Syukran jazakallahu khairan. Taib jemaah yang Allah muliakan. Kita harus mengerti bahawa di mana hadis ini letaknya. Jika yang dimaksud puasa Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka hadisnya ada di Sahih Muslim. Okey, hadisnya ada di Sahih Muslim. Berarti hadisnya sahih. Apakah ada Imam Ad-Darqutni contohnya menilai kalau hadis ini ma'lul, ada ilatnya, ada cacatnya, ada begini, ada begitu, atau kebanyakan ulama? Ada begini, ada sebuah sebuah fenomena yang dimunculkan, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala, dan memang disebutkan dalam kitab Muwatta. Memang disebutkan dalam kitab Muwatta bahwasanya beliau tidak menilai bahwasanya puasa Syawal 6 hari bulan Syawal itu dianjurkan karena tidak didapati orang-orang di Madinah mempuasakannya. Lalu ulama madhab Maliki sendiri seperti Imam Al-Baji contohnya, atau Az-Zarqani dalam syarah Muwatta, maka beliau tatkala membahas ini, termasuk juga Imam Ibn Abdul Bar, ya, maka beliau sampaikan boleh jadi memang tidak sampai kepada beliau hadis tentang masalah itu, dan hadisnya sahih. Ya, kalaupun nanti ada pembahasan ilmiah tentang sahih atau dhaifnya hadis ini, dan jemaah ragu dalam bab ini, coba lihat mana kebanyakan ulama hadis, mana yang lebih banyak menguatkan. Hadis ini Sahih Muslim. Pertanyaan yang sama pernah dilayangkan juga ke kita tatkala kita ke Malaysia. Kemudian kita ada majlis khusus di rumah waktu itu dengan jemaah di Malaysia. Lalu saya ditanya. Lalu kita jelaskan bahawa pendapat kebanyakan ulama fiqih, ulama hadis ini diamalkan sahih.
Maka puasa 6 hari di bulan Syawal, hadisnya di Sahih Muslim. Kalau Imam Malik di Madinah tidak melihatnya atau contohnya tidak sampai kepada sah-sah saja yang demikian. Jangankan Imam Malik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah tidak sampai kepadanya hadis bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku disuruh memerangi orang sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tahukah kita apa yang menjadi alasan atau dalil bagi Abu Bakar As-Siddiq tatkala memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat? Hanya qiyas, kata beliau, orang yang meninggalkan salat diperangi. Begitu juga orang yang meninggalkan zakat diperangi juga. Aku akan perangi siapa yang membedakan antara salat dengan zakat. Subhanallah, ternyata hadisnya ada hadis Abdullah bin Umar. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Berarti luput dari Abu Bakar As-Siddiq hadis seperti ini. Untuk apa beliau bertopang kepada pendapatnya kalau ada hadis Nabi? Maka sah-sah saja ini luput dari sebagian orang. Dan jemaah yang Allah muliakan, perlu dalam bab ini kita ibaratnya jeli dan juga telaten dalam memilih dan memilah, ya. Ini yang saya tahu, wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua berkenaan dengan Ustaz, apakah orang haid junub boleh mengulang-ulang bacaan hafalan Al-Qurannya tanpa melihat menyentuh mushaf, Ustaz? Baik, kita bedakan antara haid dengan junub. Bedakan antara haid dengan junub. Meskipun keduanya sama-sama hadas besar, tapi para ulama membedakan. Untuk haid, boleh dia mengulang-ulang hafalannya dengan melafalkannya dengan lisan, dijaharkan atau disirkan. Boleh haid untuk melakukannya, kan ini bagian dari zikir. Dan orang haid boleh untuk berzikir. Yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf begini. Ini yang tidak boleh. Dan ini pendapat ulama madhab yang 4. Tidak boleh dia menyentuh. Ya. Adapun dia melafalkan, tidak ada masalah. Kemudian juga junub. Nah, ini lagi. Junub ini keadaannya berbeda. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir dan beliau baca Quran kecuali kalau beliau junub. Dari ini sahih dari Ali bin Abi Thalib. Berarti bagi yang junub jangan baca, jangan lafalkan. Andai seperti ini contohnya, suami istri bergaul sebelum tidur di malam hari. Lalu dia lupa tadi membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Dia lupa membaca 3 qul contohnya. Padahal dia sekarang junub, mandi agak malas, besok sajalah sebelum subuh. Maka solusinya adalah memang tidak dibaca lagi. Karena tidak boleh bagi yang junub untuk membaca dengan lisannya. Ya. Kalau mau dia hadirkan di kepalanya, itu tidak disebut membaca, dia hanya istihdar. Maka yang junub tidak melafalkan, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah, kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala kita gali hal-hal lain ya insyaallah taala yang bermanfaat untuk bagaimana kita semakin akrab dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran, dengan kitab suci kita. Wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.